saya kasihi, terima kasih sudah hadir di kesempatan hari ini di ruangan ini. Untuk bagian yang pertama nanti kita ada sesi dari Ibu Rosminda, kita beri waktu, dan untuk yang kedua nanti sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan, berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, pada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu, minta bantuan Ibu Maria Sakti untuk memimpin doa. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan hari ini untuk belajar dan berkatilah pikiran dan hati kami agar terbuka menerima ilmu pengetahuan baru. Semoga setiap langkah dan karya kami hari ini menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu dan menghadirkan kasih serta terang Kristus. Kami serahkan pelatihan ini ke dalam penyelenggaraan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Sergi sudah membuka doa dengan baik untuk memulai pertemuan kita hari ini. Akan kepada Ibu Ida untuk langsung menyampaikan apa ini. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada staf pimpinan yang pada hari ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK. Nah, di sini di SMP Safedus 7 untuk mengimplementasikannya saya memilih 2 jurus dari 7 jurus BK hebat ya. Mengapa saya memilih ke 2 jurus ini, kok tidak jurus yang lain? Kok tidak 5 jurus-jurus yang lain itu? Karena saya mengamati, saya mengobservasi bahwa di SMP Safedus 7 ini masih banyak murid-murid kita itu yang belum mengenali potensi dirinya secara mendalam. Ya, belum mengenali potensi diri secara mendalam dan optimal. Kemudian juga murid kita masih mudah terprovokasi, masih mudah terpengaruh hal-hal negatif. Gampang marah, cemas, ya seperti itu. Kemudian gampang putus asa dan kecewa. Ya. Dan ini tentu berdampak Bapak Ibu. Dari hasil observasi saya itu berdampak pada motivasi belajar dan hubungan sosial pertemanan yang terganggu. Begitu ya. Nah, tujuannya bahwa dengan mengimplementasikan 2 jurus ini, maka itu akan membantu murid kita untuk lebih mengenali potensi diri dan bakat minat yang ada dalam dirinya, kemudian melatih mereka untuk mengelola emosi secara lebih positif, lalu menciptakan atau meningkatkan suasana kelas yang lebih harmonis dan menciptakan rasa percaya diri. Ya, rasa percaya diri dan empati dalam diri siswa-siswa kita, semoga kedepannya mereka lebih berkarakter lagi gitu. Dari kenali potensi itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Saya sambil moving ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah yang saya ambil itu yang pertama adalah melalui dengan tes bakat dan minat sederhana, itu menggunakan akun pintar. Ya, akun pintar. Kemarin ada 3 link, itu ada 3 link. Ini yang mereka lakukan, mengisi semua itu dan hasilnya itu ada seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada seperti ini sudah direkap. Jadi kita tahu dia seperti apa. Dari ini anak langsung mendapatkan, begitu mereka mengerjakan, mereka langsung menemukan, oh saya gaya belajar saya kinestetik, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga kami melakukan yang namanya diskusi umpan balik. Diskusi umpan balik dilanjutkan dengan bimbingan kelompok temukan cahaya diri. Temukan cahaya diri. Nah, ini proses
di mana mereka sedang mengerjakan ketiga ya dari akun pintar ini. Pada saat mereka mengerjakan ini selama kurang lebih 1 jam saya mengamati mereka cukup antusias ya. Cukup antusias dan mereka juga bersemangat sekali. Jadi mereka begitu hasil ini keluar mereka tahu, oh saya ini ternyata saya kinestetik, saya visual gitu. Atau saya berminat berbakatnya di matematika yang selama ini saya pikir saya di olahraga, ternyata bukan. Ini Bapak Ibu ya. Dari hasil itu saya melihat bahwa para murid kita terutama di kelas 9A yang kemarin itu mereka lebih percaya diri, lebih kenal. Ini didapat dari refleksi mereka sendiri. Setelah melakukan kegiatan ini mereka merefleksikan, menyampaikan bahwa mereka, Ibu, aku jadi lebih tahu. Ternyata selama ini aku salah menempatkan diriku. Ya, dan suasana juga tumbuh, kembang, langsung menunjukkan bahwa ternyata pilihan saya untuk ke SMA ini keliru Ibu. Nah, kayak begitu ya Bapak Ibu ya. Hasilnya cukup baik. Ini prosesnya. Jurus kedua yaitu langsung ke kelola emosi. Ya, kelola emosi. Di kelola emosi pun langkah-langkah yang ditempuh ada seperti ini. Pertama, ini relaksasi sederhana. Relaksasi sederhana dan afirmasi positif di awal sesi BK. Kemudian melakukan metode ini, traffic light emotion. Ya. Ada 3 hal di sini yang diterapkan. Mengajak anak-anak untuk bermain kertas emosi. Nah, ini prosesnya. Untuk kertas emosi, ya, sebenarnya ada macam-macam Bapak Ibu, tidak harus pakai kertas, ada puzzle, ada yang lain juga. Kemarin kami pakai ini, kertas emosi. Anak-anak saya bagikan kertas, lalu saya memancing mereka dengan menceritakan kisah, gitu ya, menceritakan kisah. Ketika saya menceritakan kisahnya menyenangkan, ada yang cuma dipegang aja kertasnya, ada yang dielus-elus aja kertasnya. Tetapi ketika saya masuk ke hal yang lebih mendalam lagi, menyentuh begitu, mereka langsung, ini contoh ini, meremas, ya, kertasnya diremas. Bahkan ada yang disobek kertasnya. Itu luapan emosi yang mereka ekspresikan di atas kertas ini. Ini seru sekali Bapak Ibu. Ini seru sekali. Ini bisa Bapak Ibu lihat nanti di link YouTube yang sudah saya share di link YouTube channel saya. Bisa, ini ada. Ini sangat membuat anak-anak mengikuti pelajaran lebih fokus, ya, lebih terkendali emosinya. Maksud saya mengekspresikan emosinya ini. Mereka menemukan sendiri ini ya. Mereka menemukan sendiri, Ibu ternyata saya harus lebih sabar. Saya harus lebih sabar ngadepin teman sekelas aku yang gerak terus ini, aku harus lebih sabar. Misalnya seperti itu. Emosi lebih terkendali. Banyak cara Bapak Ibu, tidak hanya menggunakan kertas, tapi juga saya ngomong tadi seperti saya sampaikan tadi ada puzzle, ada juga kursi kosong. Nah, itu bisa diterapkan. Jadi mereka meluapkan sehingga pada saat memulai pelajaran, mereka sudah siap dengan tidak terbebani lagi emosi yang masih meluap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tantangannya apa? Ada Bu tantangannya? Pasti, saya menemukan tantangan di sini. Tantangannya ada ini. Ini yang berhasil saya temukan di kelas kita, di sekolah kita, pada saat penerapan jurus potensi dan jurus kelola emosi. Kalau yang dikenali potensi itu murid kita ini sulit terbuka ya mengenai kelebihan atau bakatnya, masih belum mau terbuka. Kemudian ada murid kita yang kurang percaya diri membandingkan dengan dirinya dengan lalu keterbatasan waktu untuk bimbingan individual ya. Sedangkan di jurus kelola emosi, tantangan yang saya temukan ini tidak semua mengekspresikan emosinya dengan jujur. Ada yang pura-pura sudah tenang, padahal sebenarnya dia masih penuh gejolak ya. Yang penting aku kelihatan tenang. Ini juga ditemukan seperti ini. Kemudian murid masih sering bereaksi spontan sebelum berpikir. Ketika dibacakan cerita, dia tidak mendengarkan sampai tuntas, tetapi begitu sepotong dia langsung bereaksi.
Misalnya dengan, wah ini bikin aku marah, dia langsung meremas kertas itu, menyobek kertas itu. Padahal di ujung cerita, di ujung cerita itu justru endingnya bahagia, yang tidak membuat dia emosi, begitu. Tapi udah terlanjur, itu tadi dikatakan bahwa sering bereaksi spontan sebelum berpikir. Nah, ini murid kita banyak yang seperti ini, ya. Lalu dibutuhkan konsistensi guru dalam mencontohkan pengelolaan emosi positif. Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Upaya mengatasinya bagaimana? Mungkin nanti Bapak Ibu juga boleh memberi masukan ya. Kalau untuk upaya mengatasi ini, saya berpikirnya ada 3 hal ini. Membangun hubungan yang hangat dulu, aman antara guru dan murid, sehingga murid itu juga bisa datang ke kita dengan penuh rasa nyaman gitu. Kemudian mengajak murid untuk memberikan refleksi yang menyenangkan dan tidak menghakimi. Ya, kadang-kadang kita begitu anak datang, yang ada dalam diri kita adalah amarah dan juga menghakimi apa yang anak sampaikan ke kita. Lalu dampak positif bagi murid jika kita sering melakukan kelola emosi dan menggali potensi. Murid sendiri bisa memahami potensi dan emosi dirinya. Jadi ketika kita tanya, nak kamu bidangnya gimana kira-kira? Setelah SMP ini kamu mau lanjut kemana? Mereka dengan gercep akan jawab, ibu saya kesini dan saya mau ambil ini. Nah itu tanda mereka sudah mengenal, memahami potensi dirinya. Atau bahkan kita tanya, nak kamu nanti setelah SMP mau kemana? Nah tidak tahu aku ibu. Kemudian dampak positif yang lain, hubungan sosial antar murid lebih baik karena mereka sudah mampu mengendalikan emosinya, meredam. Seperti tadi mengatakan bahwa Bu ternyata saya harus lebih sabar. Bertemu dengan teman seperti ini saya harus lebih mendengarkan. Yang terakhir meningkatkan kesadaran diri dan karakter positif. Selain itu ada dampak juga positif bagi sekolah. Jika kita semua elemen dan sekolah ini bersatu dan memberikan yang terbaik buat sekolah ini, maka melalui kelola emosi dan sebagainya tadi, itu akan terbentuk iklim sekolah yang positif dan empatik. Ya, terbentuk iklim sekolah yang lebih positif dan empatik. Kemudian sekolah menjadi lingkungan yang lebih ramah terhadap perkembangan karakter murid, lalu meningkatkan citra. Nama sekolah kita akan menjadi lebih baik sebagai tempat peduli terhadap kesejahteraan psikologis murid. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin di SMP 107 Bapak Ibu guru itu sudah melakukan ini. Semua sudah melakukannya. Tetapi mungkin belum tahu apakah yang saya lakukan ini itu termasuk kelola emosi, apakah yang saya lakukan ini itu termasuk dalam potensi diri atau jurus yang lainnya. Nah, silakan pada sesi ini mungkin 1-2 orang guru share sedikit tentang pengalaman, tentang pendampingan ke siswanya. Monggo 1 atau 2 orang. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Eka, silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Mungkin kita pernah melakukan, cuman kita nggak ngerti ini jurus untuk mengenali potensi siswa atau mengendalikan emosi. Nah, sebelum masuk di kelas, kan dari cerita Bu Indah tadi ya, dari sharing Bu Indah tadi, Bu Indah mengenali dulu emosi anak. Jadi setelah mengenali emosi anak, terus akhirnya bisa masuk ke pembelajaran. Nah, mungkin saya juga pernah melakukan, tapi kan kita nggak ngerti itu tuh bimbingannya kan yang lebih mendalami adalah guru BK. Jadi saya pernah masuk di kelas, itu menemukan siswa itu dengan emosi yang meluap-luap, apalagi kalau pas ngerjain matematika jadi matematika ini biasanya kan sering bikin emosi anak-anak. Kalau pas ngerjain soal nggak bisa, itu kadang gampang kayak frustasi, gitu, marah. Gitu. Ternyata setelah saya deketin anaknya gitu, dia itu di dasarnya nggak tahu, dasarnya nggak ngerti, kayak dasar dari SD itu nggak tahu. Jadi yang kita harus deketin dulu, memang butuh waktu yang panjang sih, nggak cukup sebenarnya untuk 3 jam kita nangani anak 27 sampai 30 anak dari satu kelas itu memang nggak cukup.
Cuman dari beberapa aja yang dasarnya itu nggak kuat, dari kayaknya perkalian, karena kita mau masuk ke bilangan berpangkat atau bilangan pangkat 2 itu kan perkalian, itu ternyata dasarnya nggak ngerti, jadi kita harus ulang lagi teknik untuk perkalian, bahkan teknik perkalian yang cepat, jadi 5 detik itu udah langsung selesai itu. Nah ini saya nggak ngerti, kita mendekati anak itu masuk, akhirnya setelah anak itu ngerti dan dapat tekniknya, oh ternyata perkaliannya itu cepat, bisa 5 detik selesai, bahkan perkalian yang sampai puluhan atau ratusan itu bisa selesai dalam 5 detik, jadi nggak terkendala ke materi yang berikutnya, jadi anaknya udah mulai bisa untuk ngerjain soal selanjutnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk salut buat Bu Eka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, tadi Bu Eka sudah sharing ya. Dan itu langkah awal yang bagus. Bu Eka sudah mencoba menenangkan dulu, menyelami dulu gimana emosi anak itu sebelum mengikuti matematika kalau dia sudah tantrum duluan gitu ya Bu Eka ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan? Ibu Delima mungkin? Oke. Ibu Delima nih guru senior kita. Oh mungkin Pak Basten juga nanti ya. Guru terfavorit. Ya, silakan Ibu Del. Selamat siang Bapak Ibu guru. Selamat siang juga untuk Bu Roswinda. Kebetulan Ibu juga kan selaku guru bimbingan konseling, jadi sudah lebih mendalami. Dan sama yang disampaikan Bu Eka tadi, kami sebagai guru mata pelajaran kadang kurang paham. Yang penting selaku saya guru mata pelajaran, di kelas itu anak-anak bisa kondusif belajar. Itu yang saya lakukan untuk mengatasi apakah mereka itu karena emosi tidak kondusif atau mungkin karena kurang paham tidak kondusif. Ya, tapi saya berusaha untuk membuat kondusif ya, seperti yang disampaikan Bu Eka tadi, komunikasi, menjalin komunikasi dengan anak. Ya, salah satunya kita harus empati. Ya memang dia sering curhat gitu. Nah, jadi selaku guru saya ya harus bisa dibilang itu kayak bunglon kali ya, harus beradaptasi. Sebisa saya melakukan yang terbaik terhadap anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Delima. Beri tepuk keren, 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 keren. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu Delima untuk sharingnya. Kita lanjut ya. Nah, ini sudah sampai di penutup. Jurus kenali potensi dan pola emosi efektif membantu perkembangan murid. Ya. Kemudian diharapkan menginspirasi rekan guru untuk menerapkan pendekatan serupa. Karena secara umum rekan guru sudah melakukan ini, cuma tadi mungkin belum tahu ini termasuk yang mana gitu ya. Dan setiap anak itu adalah bintang. Ya, tugas kita adalah membantunya bersinar. Oke, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.